Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi liadai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sebagian masyarakat hingga saat ini ada yang mengatakan atau ada yang beranggapan bahwasanya rokok itu tidak membatalkan puasa. Padahal rokok itu membatalkan puasa. Mereka beralasan atau mengikuti pendapat imam yang berfatwa atau yang mengatakan bahwasanya rokok itu tidak batal. Kita harus bisa membedakan antara dukhan dengan bukhur, ini sangat beda. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, kalau bukhur ini bukan benda, asapnya kemenyan misalnya atau asap yang lain selain kemenyan, ini bukan benda, bukan ain, kecuali asapnya dukhan atau tembakau, ini merupakan benda. Disampaikan di sini oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini dalam halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun la yadurru usulur rihi bisyammi wa kadza min al-fammi qaraihatil bukhur aw ghairihi ila al-jawfi wa in ta'ammadahu li'annahu laysa 'ainan wa kharaja bihi ma fihi 'ainun qaraihatin nadli yakni at-tumbak la'anallahu man ahdathahu li'annahu minal bid'il qabihah fayuftiru bihi. Jadi di sini dikatakan bukhur, asapnya kemenyan misalnya atau asap yang lain, ini tidak mempengaruhi terhadap keabsahan puasa. Walaupun diisap dengan sengaja melalui hidung atau melalui mulut sehingga masuk ke dalam perut, ini tidak mempengaruhi terhadap puasa, yakni puasanya tetap sah. Karena apa? Karena bukhur, asap dari kemenyan atau yang lain, makanan misalnya, makanan yang berasap misalnya masih hangat, itu tidak masalah karena itu bukan benda. Lain dengan apa itu dukhan, yakni apa di sini tembakau ya, yakni at-tumbak. Nah ini merupakan benda ainun wa kharaja bima fihi ainun qaraihatin natni yakni tumbak. Jadi beda antara bukhur dengan dukhan. Kalau dukhan ini rokok, ini tembakau, maka di sini membatalkan puasa dukhan ini. Memang dulu Imam Az-Ziyadi ini berfatwa bahwasanya rokok ini tidak membatalkan puasa. Sebelum beliau meninjau ulang atau sebelum beliau melihat hakikat daripada dukhan itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Banten mengatakan Imam Az-Ziyadi itu berfatwa seperti itu. Tapi kemudian setelah tahu bahwasanya di dalam dukhan itu mengandung semacam getah ya, maka beliau menjabel atau menarik kembali fatwanya, kemudian berfatwa bahwasanya rokok itu atau dukhan itu membatalkan puasa. Di sini dikatakan waqad afta Az-Ziyadi awalan, fatwa yang pertama yaitu tidak membatalkan puasa, bi annahu la yuftiru li annahu idza lam yakun ya'rifu haqiqatahu. Memang awalnya beliau mengatakan tidak batal dukhan itu karena memang beliau tidak tahu hakikat daripada dukhan itu sendiri.
Kemudian falamma ra'a atharahu bil busati allati yashribu biha. Kemudian beliau tahu bahwasanya dukhon yang kita isap, dukhon yang diisap itu mengandung semacam getah ya. Sehingga beliau tahu bahwasanya dalam dukhon itu mengandung benda yang berupa busah itu, getah itu. Nah, kemudian fatwa yang beliau sampaikan bahwasanya rokok itu tidak membatalkan puasa itu ditarik kembali. Kemudian berfatwa kembali wa afta bi annahu yuftiru. Kemudian beliau berfatwa bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Jadi sekali lagi bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Jangan beranggapan lagi bahwasanya rokok itu tidak membatalkan puasa. Padahal Imam Az-Ziyadi yang berfatwa pertama kali bahwasanya rokok itu tidak batal, beliau menarik kembali fatwanya, kemudian berfatwa bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Karena apa? Rokok itu mengandung getah kalau dikasih fatus saja itu. Tapi benda merupakan benda. Jadi kalau benda masuk ke dalam perut, maka itu membatalkan puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.